Kisah diawali di sebuah danau yang tampak sangat tenang, namun di balik ketenangannya itu menyimpan sebuah monster yang sangat mengerikan. Terlihat keberadaan serif setempat yang bernama Hank beserta temannya yang akan melakukan pemeriksaan di kedalaman danau itu guna untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalamnya. Setelah temannya menyelam ke dasar danau, Serif Hank pun bertugas mengawasi situasi sekitar dari atas, sedangkan temannya yang berada di dalam air menemukan sebuah lubang yang tampak mencurigakan. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada sesuatu yang aneh berada di dalamnya, namun tiba-tiba ternyata ada sesuatu yang entah makhluk apa itu menariknya hingga timbul ke permukaan dan terpental ke sana kemari di bawah makhluk yang tidak diketahui itu. Namun saat Serif Hank akan menolongnya dan yang terjadi, scene pun beralih di sebuah museum memperlihatkan seorang wanita yang bernama Kelly. Diketahui Kelly ini adalah seorang paleontologi yang kalau dalam bahasa sederhananya yaitu orang yang mempelajari mengenai fosil hewan-hewan purba. What? It's probably not A tooth. a fragment of a tooth. One they say could. That's great. So nice to see you. Kelly? Lantas ditugaskanlah Kelly untuk pergi ke danau dan untuk meneliti serta memastikan keberadaan rumor yang sedang beredar bahwa di danau terdapat monster purba yang sempat menyerang teman Serif Hank. Begitu tiba, tampak Kelly langsung disambut oleh Serif Hank dan langsung dibawa ke kamar mayat untuk melihat kondisi jasad yang diserang oleh monster di danau itu. Setelah melihat kondisi mayat yang sangat mengerikan, Kelly pun langsung disuguhkan oleh sebuah gigi yang ditemukan sempat tertancap di badan mayat tersebut. Setelah diteliti, Kelly pun mengatakan bahwa gigi ini bukanlah gigi dari hewan purba, melainkan gigi dari hewan buas yang mendiami danau di sana. Lantas dengan semua bukti yang ada, Kelly pun semakin penasaran mengenai kejadian ini dan saat sedang bersiap untuk pergi ke danau, tiba-tiba mereka pun kedatangan seorang ahli hewan yang bernama Jack yang akan membantu mereka dalam mengungkap misteri dari kasus ini. Something in that lake killed somebody, right? I appreciate you trying. This isn't some kind of fact-finding. Sarcastic. You two should get. Setelah beberapa waktu menyisiri danau, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan penemuan bangkai kepala rusa yang terapung di atas air. Sheriff, how many deputies you get? Setelah itu mereka pun kembali lanjut memeriksa ke rumah nenek yang berada di pinggir danau untuk mencari informasi mengenai kejadian aneh apa saja yang pernah terjadi di sana. Namun si nenek tampak menutupi sesuatu dari mereka sehingga mereka pun kembali tanpa mendapatkan informasi apapun. Setibanya di camp, mereka pun kedatangan sebuah helikopter yang dikendarai oleh seorang profesor metologi yang bernama Hector. Diketahui Hector ini adalah orang yang sangat menyukai perihal yang berbau buaya, maka tidak heran jika di mana ada informasi mengenai buaya, maka di situ Hector akan ada. Dan Hector juga bekerja sama dengan pihak museum sehingga dia menjelaskan bahwa kedatangannya ke sini untuk membantu mereka menuntaskan kasus ini. Help you find it. A crocodile. Just here. Oh, the earth is round and so should you be. Who's became a man on a lake like this? Rubber raft? I told you. A museum doesn't send an investigator out. Horny or anything like they did in Deliverance, right? Okay, good. So will we be tent mates then? No.
Keesokan harinya mereka berempat pun pergi menelusuri danau untuk mendeteksi apakah terdapat sesuatu yang aneh di danau ini. Tak lama kemudian, tepat di depan mereka, ikan-ikan pada berlompatan ke udara seperti menandakan ada sesuatu yang besar mendekat ke arah mereka. Benar saja, kemudian alat mendeteksi Hector berbunyi menandakan ada sesuatu yang mendekat. Lalu yang terjadi, beruntung mereka semua berhasil lolos dari kejadian barusan dan berhasil sampai ke daratan dengan selamat. You were right. U.S. Wildlife won't send anybody without a history museum. I am not some... Yes, I realize that. Di sela itu mereka pun kembali dikejutkan dengan penemuan jempol kaki yang telah membusuk digerogoti cacing. Dan Hector mengatakan jika ini adalah perbuatan buaya, karena menurut pengalamannya buaya apabila sudah menyerang maka akan kembali dimuntahkan. Oh my God, worms. Oh my God. Boobs. Thank you. Keesokan paginya mereka pun kembali menelusuri tempat kejadian dan bedanya kali ini Hector dan Jack akan menyelam memeriksa dari dalam air. Sementara Kelly dan Sheriff Hank mengawasi situasi sekitar dari atas sambil menunggu informasi yang didapat oleh mereka. Kembali ke Hector dan Jack yang sedang berada di dasar danau, mereka pun menemukan sesuatu seperti bangkai sapi yang nampak janggal. Bagaimana bisa bangkai sapi itu bisa sampai berada di tengah dasar danau ini? Namun di permukaan secara mengejutkan tiba-tiba jangkar perahu mereka ditarik oleh sesuatu hingga menyebabkan Kelly terjatuh ke dalam air. Beruntung dia berhasil diselamatkan dan bersamaan dengan munculnya Jack ke permukaan. Namun Hector yang masih belum diketahui keberadaannya, tiba-tiba gelembung air muncul di dekat mereka dan setelah dihampiri ternyata itu adalah Hector. Di saat mereka semua fokus kepada Hector, tanpa mereka sadari anak buah Sheriff yang tengah menarik tali tiba-tiba diserang oleh sesuatu dari dalam air hingga seketika menghilangkan kepalanya. Setelah sampai ke daratan, tampak Kelly yang masih syok atas kejadian barusan dan mayat dari anak buah Sheriff itu pun langsung dievakuasi saat itu juga. Wildlife's on their way. Dan pada saat Sheriff Hank masih termenung di tepi danau, tiba-tiba Hector menghampirinya dan mengatakan dia juga ikut berduka atas semua insiden ini. Namun pada saat Sheriff Hank akan pergi, dia pun terkena jebakan buaya yang dipasang oleh Hector hingga pada saat sudah diturunkan, dia pun langsung mengejar Hector hingga berada di tepi danau. Namun tiba-tiba dari balik hutan seekor beruang keluar menyerang mereka dan yang sangat mengejutkannya lagi, tiba-tiba akhirnya buaya itu pun menampakkan dirinya secara jelas hingga mereka semua pun tercengang melihat ukurannya yang berkali-kali lipat lebih besar daripada buaya pada umumnya. Di malam harinya mereka pun disibukkan dengan meneliti buaya yang berukuran sekitar 30 kaki itu. Bagaimana bisa danau yang tampak tenang ini memiliki monster yang sangat besar dan buas mendiaminya. I never heard of a crocodile. Blow them away now. I should think so. With the cannon. Possible. Asia. How would he get here? Lalu keesokan harinya Hector kembali ke danau bersama anak buahnya Sheriff untuk mencari dan memastikan seperti apa habitat yang didiami oleh buaya mutan itu. Setelah menyelam beberapa saat dan karena tidak menemukan sesuatu, dia pun kembali ke permukaan. Namun pada saat mengapung di permukaan, dia pun merasakan bahwa ada sesuatu di belakangnya dan benar saja. Sontak perempuan yang berada di helikopter itu pun langsung menghidupkan mesinnya dan secara perlahan Hector kembali ke pesawat dan beruntung mereka berhasil selamat.
Sementara di sisi lain, Jack dan kawan-kawan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan saat si nenek sedang memberi makan buaya dengan seekor sapi secara utuh. Disgusting. Look 10 feet into the... Sontak melihat itu, mereka pun langsung menemui si nenek di kediamannya untuk menanyakan atas dasar apa dia melakukan semua ini. How long have you been feeding this thing? Point at how you treat your cows. I haven't broken any laws. Oh, but you have, ma'am. Setibanya di camp, mereka pun berdiskusi mengenai rencana penangkapan buaya itu dengan cara tidak membunuhnya supaya buaya raksasa seperti itu masih bisa tetap hidup dan tidak mengalami kepunahan. Akhirnya mereka semua sepakat akan menembakkan peluru bius ke buaya itu agar nantinya bisa dipindahkan ke tempat perlindungan hewan. So we might as well back up. Dengan gerak cepat, mereka pun menggunakan salah satu sapi si nenek dijadikan umpan untuk memancing buaya itu muncul ke permukaan. Sementara Sheriff Hank dan anak buahnya bersiap dengan persenjataan dan perlengkapan lainnya sesuai rencana. Namun hingga malam hari, buaya itu pun tak kunjung tiba. Ketika mereka semua sudah mulai kelelahan dan hampir saja menyerah, tiba-tiba dari monitor radar pesawat Hector menunjukkan tanda-tanda kemunculan sang buaya. Melihat itu, mereka semua pun bersiap di posisi masing-masing untuk bersiap menembak target. Namun pada saat buaya itu hendak mendekati umpan dan secara perlahan Hector mengiringinya ke arah tepi dan buaya itu menyerang. Peluru bius pun berhasil dilepaskan lalu menancap tepat mengenai buaya tersebut. Dan karena pergerakan ekstrim malah membuat pesawat menjadi hilang keseimbangan dan mengalami masalah hingga terjatuh ke dalam air. Namun tidak sampai di situ, tiba-tiba buaya itu pun kembali menyerang Hector yang berada di pesawat hingga ia pun terjatuh ke dalam air. Dan tanpa disangka, buaya itu malah menyerang Sheriff Hank hingga mengejar mereka semua sampai naik ke daratan. Karena terpojok, Kelly pun memutuskan berenang ke arah pesawat untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya saat dia menyelam, kakinya malah tersangkut oleh sesuatu di dalam air hingga hampir saja buaya itu berhasil menyerangnya. Rupanya tidak cukup sampai di situ, buaya itu pun kembali menyerang dan syukurnya keberuntungan masih berpihak kepada mereka berdua. Dengan memanfaatkan kesempatan saat buaya itu terjebak di pesawat, mereka berdua pun berhasil selamat sampai ke daratan. Look, he's suffering. Look at him! Dan di kesempatan itu juga digunakan Sheriff Hank untuk memusnahkan buaya itu menggunakan senjatanya. Namun Hector kembali menghentikannya dan tanpa disangka ternyata bius yang ditembakkan di awal tadi sudah bereaksi hingga buaya itu pun melemah dan berhasil dievakuasi. Look. The tracks are kicking in. Setelah semuanya berakhir, tampak buaya itu sedang diboyong menggunakan sebuah kontainer untuk dipindahkan ke tempat perlindungan hewan. Dan di danau, tampak si nenek sedang memberi makan anak-anak buaya barunya dan itu menandakan bahwa di masa depan akan ada monster buaya baru lagi. Dan film pun tamat.